Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, bersatu hati berdoa. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami percaya kami ada sebagaimana hari ini itu semua karena pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Karena kami berharga di mata-Mu sehingga Tuhan menolong dan melindungi kehidupan kami. Dan untuk itulah kami ada hari ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhanlah satu-satunya yang berharga dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu ya Bapa, urapi kami dengan hikmat-Mu. Dan biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Karena kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang hari ini menyaksikan dari rumah, dan saya yakin dan percaya ada sukacita Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu, dan saya percaya pertolongan dan penjagaan Allah terus menjadi bagian bagi kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara hari ini. Saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Saudara bisa buka firman Tuhan, ambil Alkitab saudaraku terkasih, dan kita mau dengar firman Tuhan ini sama-sama. Saudaraku terkasih, 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Yang sudah buka Alkitabnya, yang sudah baca, yang siap baca, kita akan baca bersama-sama. Saudara-saudara baca di rumah, saya baca di sini. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat, kata firman Tuhan. Saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Lalu firman Tuhan menutupnya dengan satu kalimat yang luar biasa, dan tetaplah kuat. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara harus mengerti bahwa tetap kuat adalah panggilan Tuhan atas hidup kita. Saudara dan saya yang ada di tempat ini harus tetap kuat, saudara kasih. Kenapa? Karena itu perintah Allah, itu permintaan Tuhan, itu yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang kuat, saudara kasih. Saudaraku, pertanyaannya saudara terkasih, ketika firman Tuhan berkata tetap kuat, apa yang harus kita pahami dalam hidup kita? Saudara dengar baik, yang pertama saudara harus pahami baik-baik. Kalau ada kata firman Tuhan tetap kuat, kata tetap jelas ingin mengatakan bahwa kata tetap itu adalah satu situasi yang terus ada dalam kehidupan kita. Artinya kalau dulu kita kuat, tetap kuat ingin mengatakan sekarang juga harus kuat. Kalau dulu tidak punya persoalan yang kau kuat, nah sekarang begitu banyak pergumulan, kau harus tetap kuat. Dan ini perintah Allah dalam kehidupan kita. Jangan karena dulu tidak ada masalah, kayaknya kuatnya nggak kira-kira, betul ya? Kayaknya wah semangatnya besar luar biasa. Sekarang begitu ada masalah, corona di mana-mana, virus di mana-mana, kau menjadi pribadi yang lemah. Kita udah percaya sama Tuhan, kita sudah berdoa ke gereja tiap minggu, tetap aja diserang corona. Saudaraku terkasih, itu bukan pribadi yang diinginkan oleh Allah. Allah itu mau kau menjadi pribadi yang tetap kuat. Dulu engkau kuat, sekarang harus kuat. Dan hari ini kau harus tetap kuat. Kalau kau nonton firman Tuhan ini ada di kiri kananmu, saudaramu, katakan sama mereka tetap kuat. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena pribadi yang kuat itu adalah pribadi yang diinginkan oleh Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita hari ini, Pak Pendeta, saya sih memang pengen tetap menjadi pribadi yang kuat. Saya mau menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Tapi bagaimana caranya, Pak Pendeta? Kan keadaan lagi begini begitu mengerikan, sana sini menakutkan, berita sana sini menakutkan. Kita banyak menjadi lemah kalau kita lihat berita, kita banyak menjadi lemah begitu dengar cerita teman kita, saudara kita, keluarga kita. Kayaknya semuanya lagi punya persoalan yang begitu besar dan menakutkan. Gimana kita mau tetap kuat? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi, ini yang saya mau bagi buat saudara. Bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, saudara?
Bagaimana caranya saudaraku terkasih kita tetap berjalan dalam kehendak Allah, tapi kita juga tetap kuat di dalam Tuhan. Saya menemukan ada 3 hal yang harus kau perhatikan baik-baik. Yang pertama, firman Tuhan berkata begini, saudara kasih. Bagaimana supaya tetap kuat? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah firman Tuhan bilang ayat 13 tadi, berjaga-jagalah. Ini yang pertama. Yang pertama, bagaimana menjadi pribadi yang tetap kuat dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan bilang kau harus jadi pribadi yang berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah apa itu berjaga-jaga? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bicara tentang berjaga-jaga, saudara, bicara berjaga-jaga ini ada 2 hal yang harus diperhatikan, saudara kasih. Yang pertama, yang sering dipahami oleh orang lain, yang sering disibukkan oleh orang lain adalah, saudara kasih, berjaga-jaga itu bicara tentang memahami kondisi atau kekuatan dari orang-orang atau lawan yang datang dari luar. Makanya kalau ada perang, saudaraku terkasih, mereka akan ukur kekuatan mereka. Kalau negara perang, mereka akan ukur senjata mereka ada berapa, rudalnya ada berapa, pesawatnya berapa, kapal selamnya berapa. Mereka akan ukur kekuatan lawan, saudara. Itu juga memang bagian dari berjaga-jaga. Tapi itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena lawan kita adalah sesuatu yang terlihat. Kalau lawan kita sesuatu yang tidak terlihat, ini jadi persoalan. Karena kita tidak bisa ukur, saudara kasih. Sekarang saudaraku terkasih, zaman virus corona, sulit bagi mereka untuk mengukur bagaimana kekuatan virus corona ini. Kita lihat saudaraku terkasih, waktu masih muncul di Wuhan, orang akan berkata, oh kalau orang sudah kena corona, lihat aja dia pilek, batuk, betul ya. Lalu tenggorokan mulai sakit, demam, saudaraku terkasih. Lalu setelah itu, ini pasti virus corona. Sekarang banyak orang tidak batuk, tidak demam, saudara terkasih, tiba-tiba sudah terpapar. Berarti saudara terkasih sulit mengukur kekuatan lawan. Nah yang kedua yang harus saudara perhatikan, dan menurut saya ini yang penting bagi kita orang percaya adalah, bicara berjaga-jaga itu bicara tentang mengukur kekuatan kita. Karena apa saudara kasih? Bagi saya ini yang paling penting harusnya yang kita perhatikan sebagai umat Tuhan. Saudaraku terkasih, lawan boleh datang, lawan boleh menyerang, apapun itu kau tidak bisa menghalangi mereka. Tapi dengar baik, ketika kau berjaga-jaga, mengukur kekuatanmu, mempersiapkan kekuatanmu untuk melawan siapapun yang datang kepadamu, kau akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, maka hari ini ketika kita menghadapi persoalan yang begitu menakutkan banyak orang akhir-akhir ini dan membuat khawatir banyak orang akhir-akhir ini, saudara, saya mau mengajak saudara dengar baik. Mari kita bangun kualitas hidup kita. Bagaimana membangun kualitas hidup kita? Kita harus jaga diri kita dengan baik. Supaya tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ada 2 yang harus kau perhatikan untuk menghadapi keadaan zaman hari ini, saudara kasih. Yang pertama, kau harus tetap sehat. Kenapa harus tetap sehat? Karena kalau sehat, kata ilmuwan, imunmu akan kuat. Kalau imunmu akan kuat, kau akan aman dari virus apapun. Itu kata ilmuwan. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar, firman Tuhan katakan sesuatu yang lebih dahsyat. Kalau kau sukacita, saudara kasih, sukacita itu akan membuat engkau sehat. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Dan obat itu saudara kasih, kalau sudah bicara obat berarti akan membuat engkau akan semakin sukacita, semakin sehat, semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang menyerang engkau akan menjadi pribadi yang tetap kuat. Amin. Maka hari ini saudaraku terkasih, mari kita jaga hati kita masing-masing. Ya, kemarin saya dapat WA, ada joke kali ya saudara terkasih, tapi saya nggak tahu, mungkin ada juga kebenarannya saudara. Saudaraku terkasih, setelah diteliti katanya selama social distancing ini yang sudah berlangsung selama 8-10 hari, ditemukan katanya kejahatan di jalanan 0, saudara terkasih. Lalu saudaraku terkasih, perampokan juga 0, saudara. Lalu dikatakan di situ keributan, masalah-masalah yang biasa terjadi di jalanan semua 0, saudara terkasih.
Tetapi masalah di rumah tangga jadi ribuan. Sudah terkasih, betul ya? Kenapa sudah terkasih? Karena ya di rumah saja. Tidak bisa kemana-mana. Ketemunya lu lagi. Tambah lagi dicurigai, saling mencurigai satu dengan yang lain. Batuk dikit kita curiga. Sudah terkasih, betul ya? Demam dikit kita mulai menjauh. Akhirnya ribut terus. Sana sini ribut, sana segala macam ribut. Dan akhirnya saudara tahu, karena mereka ribut, hati tidak terjaga. Hati gundah gulana. Dan begitu hati gundah gulana, maka imunnya lemah, dan imunnya lemah, penyakit datang. Hari ini dengar baik, saudaraku terkasih, mari kita jaga hati kita masing-masing. Amin. Tetap pastikan hatimu sukacita, saudara. Amin, saudara. Masalah boleh ada, persoalan boleh banyak, tapi sukacita Tuhan tidak boleh hilang. Amin. Orang yang berjaga-jaga itu orang yang bersukacita, saudaraku terkasih. Hari ini penuhi hatimu dengan sukacita Allah. Penuhi hatimu dengan kebahagiaan. Kasih senyum sini sana, saudara terkasih, supaya hatimu juga terbangun. Orang yang lihat juga engkau senang. Tidak ada pertentangan, tidak ada percecokan. Sehingga kalian semakin kuat. Dan kalau kalian kuat, tidak ada virus apapun yang bisa melawan saudara. Amin. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, berjaga-jaga, yuk kita perbaiki kualitas diri kita. Yang pertama dengan hati yang sukacita. Yang kedua, saudaraku terkasih, mari banyak baca firman Tuhan, saudaraku terkasih. Orang yang berjaga-jaga itu, orang yang membangun kualitas dirinya itu, salah satunya adalah, saudara terkasih, dengan cara membaca firman Tuhan. Kenapa dengan cara membaca firman Tuhan? Karena ketika kau baca firman Tuhan, maka Tuhan akan teguhkan hidupmu, saudara terkasih. Kalau kau baca firman, firman akan menguatkan engkau. Dan ketika firman menguatkan engkau, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Dan kalau kau kuat, saudara kasih, persoalan apapun datang, kau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, yang pertama, dengar baik. Untuk menjadi pribadi yang tetap kuat. Dulu kuat, sekarang kuat. Yang pertama adalah kau harus menjadi pribadi yang berjaga-jaga. Perhatikan kualitas hidupmu dari sekarang. Hari ini saudaraku terkasih, jaga hati satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Walaupun saudara terkasih kau di rumah tidak bisa kemana-mana, tinggal rumah mertua cerewet terus. Terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, tetap kau harus kasih senyuman. Supaya semua sukacita. Amin. Jangan sampai hatimu terganggu. Jangan sampai sukacitamu hilang, saudara terkasih. Karena kalau sukacitamu hilang, saudara terkasih, banyak persoalan yang datang. Maka supaya kau tetap kuat, yang pertama berjaga-jaga. Yang kedua, firman Tuhan berkata yang kedua adalah berjaga-jagalah. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ini yang kedua. Yang kedua, bagaimana caranya saudaraku terkasih supaya kita tetap kuat. Dulu waktu kita sukacita kita kuat, sekarang punya masalah kita tetap kuat. Yang kedua, firman Tuhan bilang kau harus berdiri teguh dalam iman. Yang kedua, saudara dengar baik-baik, saudara kasih, iman adalah satu kekuatan yang besar yang bisa engkau miliki dalam kehidupanmu untuk melawan apa saja yang harus kau lalui dalam hidup. Firman Tuhan catat banyak sekali ayatnya. Iman membuat orang menang atas setiap persoalannya. Iman membuat orang sakit sembuh. Iman membuat orang mati bangkit, saudara kasih. Iman, saudaraku terkasih, membuat orang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini kalau kau mau tetap kuat dalam Tuhan, maka dengar yang kedua. Imanmu kepada Allah, kau harus jaga dengan baik. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya baru-baru ini kirim satu kata kebenaran firman Tuhan, kekuatan bagi orang lain lewat flyer yang biasa saya kirim di Facebook, di Instagram saya, saudara kasih. Saya tuliskan, saudaraku terkasih, berdoalah karena engkau percaya, bukan karena engkau menderita, saudara. Banyak akhir-akhir ini orang-orang mendadak berdoa. Banyak akhir-akhir ini orang mendadak dekat dengan Tuhan. Tapi bukan karena percaya dasarnya, karena menderita, saudara kasih. Karena takut dia berdoa, karena takut dia datang sama Tuhan. Tapi kepercayaannya, saudaraku terkasih, masih diragukan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Waktu engkau berdoa kepada Allah, kau harus berdoa karena iman. Karena percaya kepada Allah. Saudaraku terkasih, satu kali saya khotbah di sebuah perusahaan. Lalu saudaraku terkasih, ada ruang kesaksian hari itu, saudara. Dan waktu dibuka ruang kesaksian, seorang bapak, saudaraku terkasih, langsung maju ke depan dan kesaksian. Jarang-jarang tuh ada kesaksian di ibadah perusahaan, betul ya? Kenapa? Karena ibadahnya kan sebentar, saudara terkasih.
Bahkan saya kalau ibadah persekutuan doa begitu, lalu ada ruang kesaksian, saya sudah ketar-ketir, saudara kasih ya. Kenapa ketar-ketir? Karena kalau dia kelamaan kesaksiannya, lah saya khotbahnya berapa lama, saudara kasih ya. Padahal saya kan pendeta, saudaraku terkasih, yang cukup bawel, saudara kasih itu. Karena ada beda pendeta yang baru berkhotbah dengan yang sudah lama berkhotbah. Sudah tahu apa? Kalau pendeta yang baru berkhotbah biasanya dia susah memulai khotbahnya. Kalau pendeta yang sering khotbah dia susah mengakhiri khotbahnya. Saudara kasih betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi waktu dibuka ruang kesaksian ini si Bapak langsung maju, saudara kasih. Dalam hati saya, jangan sampai dia lama ngomongnya, habis waktu. Kapan saya khotbahnya, saya mau bicara apa, saudara kasih betul ya. Saudaraku terkasih, tapi waktu dia kesaksian, wow dahsyat. Itu kesaksiannya memberkati saya. Bahkan dalam hati saya nggak khotbah juga nggak apa-apa. Pasti jemaat sudah diberkati, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena dia kesaksian, saudara terkasih, tiba-tiba dia cerita, dia bilang, saudara kasih, dia punya mertua, saudara. Mertuanya ini, saudaraku terkasih, kakinya sakit, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah lama sakit, tapi mereka tidak terlalu memperhatikan karena mereka pikir adalah sakit-sakit biasa dan itu juga cuma di kaki dan mereka pikir itu biasalah. Tapi terakhir kali saudara terkasih semakin sakit dan semakin sakit. Kenapa? Karena apalagi waktu pergi ke pasar katanya sakitnya sudah tidak kira-kira, saudara. Akhirnya saudaraku terkasih, ini mertua dibawa ke dokter, saudaraku terkasih. Saudara tahu betapa kagetnya mereka. Karena begitu diperiksa oleh dokter, ternyata sakitnya bukan sakit main-main. Tapi sakit kanker kaki, kanker kulit. Di bawah kulit kakinya itu sudah terdapat lubang sebesar ini, saudara terkasih. Dan lubang itu, saudara terkasih, adalah daging yang habis dimakan oleh kanker itu. Dan ini bukan hanya kanker biasa, tapi ini kanker yang begitu viral katanya, begitu cepat menyebar. Kanker yang mengerikan sekali, kanker ganas. Dan dia bilang ini kanker begitu berbahaya, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu waktu mereka ke dokter, dokter berkata ada dua solusi yang bisa diambil untuk ngobatin ini kanker, saudara. Apa itu, saudara tahu? Yang pertama, dokter bilang, yang pertama adalah itu daging bisa ditutup, itu bolongan yang bolong di bawah kaki itu bisa ditutup dengan daging, saudara. Nanti daging diambil dari pinggul atau dari paha lalu ditutup kembali. Kemudian dokter bilang tapi ini solusi sementara. Kenapa? Karena ini kanker adalah kanker yang ganas. Itu dalam beberapa waktu itu daging bisa habis kembali. Ya kalau ditutup terus bisa habis pinggul, saudara kasih, betul ya, sama paha, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi akhirnya itu bukan solusi terbaik kata dokter. Saudara tahu, lalu dokter bilang ada solusi kedua dan menurut dokter ini yang terbaik solusinya. Saudara tahu solusinya apa? Dokter berkata solusi yang kedua adalah diamputasi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dengar kata diamputasi saja rasanya sudah terbalik dunia, betul ya? Saya pernah nabrak mobil, saudara kasih, naik motor nabrak Kopaja, saudara kasih. Kopaja tiba-tiba nyalip berhenti depan saya. Saya mau buang badan, rupanya tangan gak sempat kebuang. Ngantam itu bemper Kopaja, saudara kasih, betul ya. Begitu hantam bemper Kopaja, saudara kasih, wah ini tangan saya dijahit. Kalau gak salah saya waktu itu ini dijahit, saudara kasih, sekitar 15-17 kali jahitan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi tangan saya ini kalau nunjuk harus miring dikit supaya lurus ke depan. Kalau gini dia miring ke sana, saudara kasih, karena terlalu banyak jahitan, saudara kasih. Lalu waktu saya bawa ke klinik, saudara kasih, begitu dicek sama dokter, kebetulan dokternya orang muslim, saudara kasih ya. Begitu dia lihat tangan saya, dia bilang, astagfirullahaladzim, saudara kasih. Kenapa ini Pak seperti begini? Saya bilang, saya nabrak Kopaja. Dia bilang, waduh ini mah sudah hancur Pak. Pak ini sudah berantakan seperti begini. Bagaimana kalau kita amputasi saja? Wah saya dengarnya itu aja, rasanya ngerinya nggak kira-kira. Saya bilang, jangan amputasi aja, saudara. Itu kalau sampai kemarin diamputasi, saya nggak punya telunjuk, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya bilang, dok jangan dijahit aja, bisa nggak? Ya ini sudah hancur begini Pak, gimana mau dijahit? Ya tapi bisa dijahit nggak? Ya bisa sih, tapi ya resikonya mungkin lebih banyak. Saya bilang, kalau gitu jahit saja, saudara kasih. Akhirnya dokter jahit, saudara kasih, dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan sembuhkan jadi begini, saudara kasih. Walaupun tidak sempurna, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tapi ini amputasi kaki. Saudara bisa bayangin kakinya diamputasi, itu pasti pergumulannya begitu berat untuk memutuskannya. Karena mereka tidak bisa putuskan hari itu. Maka dokter bilang, oke, saya kasih waktu untuk memutuskannya. Kalian bisa pikirkan, dikasih waktu 6 bulan hari itu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya mereka pulang sampai 6 bulan. Karena dokter bilang jangan lewat dari situ. Kalau lewat dari situ, dia tidak tanggung jawab, saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya mereka pulang sambil mereka berdoa.
Sambil mereka memikirkan apa yang harus dilakukan. Keluarga juga mulai saudara kasih rapat atau meeting atau berbicara, memikirkan apa yang mereka harus putuskan untuk orang tua mereka, saudara kasih. Saudaraku, selama mereka berpikir dan melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik, saudara kasih, ini si bapak, saudaraku terkasih, selalu kirim mama mertuanya ayat firman Tuhan, saudara kasih. Dia punya pembimbing rohani katanya di luar negeri, saya lupa kemarin di Amerika atau di mana, saudara kasih ya. Lalu saudara kasih pembimbing rohaninya kirim dia firman. Lalu firman itu dikirim ke mamanya. Lalu suruh mamanya perkatakan, suruh mamanya sebut, suruh mamanya ucapkan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka. Saudaraku terkasih, maka tiap hari mamanya ucapkan, tiap hari mamanya perkatakan firman Tuhan yang berkuasa, yang ajaib. Dan dia berkata, katakan dengan iman, katakan dengan percaya. Maka dia katakan terus dengan percaya dan dengan iman. Saudara tahu, sampai 6 bulan kemudian, satu hari saudaraku terkasih sebelum dilakukan operasi, karena mereka sudah tentukan waktunya dan mereka akan bawa mamanya ke dokter supaya nanti diperiksa apakah hasilnya. Kalau nanti harus diamputasi, mereka sudah siap karena mereka juga sudah siapkan rumah sakitnya nanti di mana, dokternya di mana, mereka sudah cari semua yang terbaik. Sampai satu hari, tinggal besoknya saja, saudara kasih, mereka akan bawa mamanya ke rumah sakit untuk operasi. Saudara tahu, malamnya mamanya mimpi waktu tidur, saudara kasih. Tiba-tiba waktu tidur, saudaraku terkasih, mamanya mimpi. Mamanya didatangin oleh seorang anak muda. Lagi duduk santai, tiba-tiba ada anak muda datang ke dekat mamanya. Anak mudanya, itu bapaknya yang kesaksian bilang, anak muda itu kata mamanya, rambutnya panjang, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, begitu dekat dengan mamanya. Lalu dia berkata kepada mamanya begini, Bu, kaki ibu sakit kan? Waktu dibilang begitu mamanya kaget. Dari mana dia tahu kaki saya sakit, saudara kasih? Lalu dia bilang, iya betul. Lalu anak muda itu bilang lagi kedua kali, Bu, besok ibu mau dioperasi kan? Lalu anak muda itu, ibunya saudara terkasih, mamanya juga berpikir, kok bisa dia tahu, saudara kasih? Lalu dia bilang, iya betul, besok mau dibawa ke rumah sakit. Lalu anak muda itu berkata kepadanya, Bu, ibu sudah sembuh. Gak usah takut, ibu sudah disembuhkan. Yuk sekarang mari berdiri, jalan bersama dengan saya. Waktu dia kasih tangannya, saudara kasih, lalu mamanya mau ulurkan tangan, pegang tangan itu anak muda. Begitu mau sampai ke tangan anak muda itu, saudaraku terkasih, tiba-tiba mamanya bangun, saudara kasih. Begitu bangun dia kaget, saudara kasih. Kenapa? Karena dia mimpi bangun, lalu dia berpikir dalam hati, saudaraku terkasih, dia kok tiba-tiba mimpi yang aneh seperti begitu. Lalu karena dia kaget, dia mulai berdiri, saudara, turun dari tempat tidur. Tapi begitu turun dari tempat tidur, saudara kasih, dia rasa kok kakinya, saudara kasih, tidak sakit, tidak seperti biasanya. Tapi justru karena tidak sakit, dia jadi takut, saudara. Kenapa? Kok jadi tidak sakit? Jangan-jangan sudah mati rasa lah atau apalah, saudara kasih. Karena ini kan sedang sakit kanker, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya mamanya telepon anaknya, telepon menantunya, karena dia rasa ada yang salah dengan kakinya, saudara kasih. Lalu setelah itu saudara, besoknya mamanya, anak-anaknya datang, bawa ini mamanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dicek oleh dokter. Sebelum dioperasi mereka sudah siapin semua. Kalau nanti akhirnya dioperasi pun mereka sudah siapin perlengkapan peralatan yang diperlukan oleh mamanya. Sudah dibawa semua ke rumah sakit. Tapi saudara tahu, setelah selesai diperiksa oleh dokter, mereka dipanggil. Itu dokter berkata kepada anak-anaknya, Pak, Bu, kita sudah selesai periksa. Dan saudara tahu dokter bilang apa? Saudara, dokter menemukan lubang di kakinya yang tadinya bolong sebesar ini. Dokter bilang 95% sudah tertutup oleh daging yang baru. Amin. Saudaraku terkasih, dengar, Tuhan kita sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Sama seperti dulu dia melakukan mujizat yang besar, hari ini juga dia bisa melakukannya bagi kita. Amin, saudara. Hari ini saudaraku terkasih, dengar baik. Kau harus percaya dan beriman. Kau harus yakin. Kalau kau mau kuat, mau menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, kau harus yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Amin, saudara. Saudaraku terkasih, itu yang kedua. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Yang pertama berjaga-jaga, yang kedua teguh dalam iman, yang ketiga dan terakhir
terakhir saudara kasih. Firman Tuhan bilang begini. Terakhir saudara kasih. Tetap terakhir harus kencang, jangan lupa, amin. Karena mau di rumah atau di gereja dengar firman Tuhan, terakhir harus kencang, haleluya. Yang terakhir saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, yang pertama berjaga-jagalah, yang kedua berdirilah dengan teguh dalam iman, yang ketiga firman Tuhan berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Ini penting. Pak, bagaimana orang yang bersikap sebagai laki-laki? Emang perempuan harus jadi laki-laki juga? Bukan itu maksudnya. Firman Tuhan bilang sikapnya yang harus seperti laki-laki. Apa itu laki-laki, saudara? Saudara tahu waktu saya lihat firman Tuhan, saudara terkasih, kenapa Tuhan pakai kata laki-laki, saudara terkasih? Saudaraku terkasih, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu saudaraku terkasih? Laki-laki, saudara, dalam firman Tuhan, saudara terkasih, disebutkan dengan dua hal, saudara terkasih. Yang pertama firman Tuhan katakan, saudaraku terkasih, laki-laki itu adalah Tuhan panggil sebagai pemimpin, kata firman Tuhan. Amin. Maksudnya sebagai pemimpin adalah Tuhan mau, saudara terkasih, kita ini supaya kita tetap kuat. Kau harus ingat, Tuhan panggil engkau untuk jadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Yang rendah hati, yang menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Saudaraku terkasih, maka Tuhan bilang kau harus seperti ini supaya engkau tetap kuat. Yang kedua yang luar biasa. Saudaraku terkasih, kenapa? Siapa itu laki-laki? Firman Tuhan catat, saudara kasih, dalam Bilangan pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai 3, pasal 26 ayat yang kedua. Nanti saudara lihat di Alkitab, saudara kasih ya. Firman Tuhan catat, saudara kasih, laki-laki itu adalah seorang pahlawan. Apa itu pahlawan? Pahlawan itu adalah orang yang membawa kemenangan. Kalau negara belum merdeka, tidak ada pahlawannya. Pahlawan muncul ketika ada kemerdekaan, betul? Maka orang yang mendukung, orang yang berjuang untuk kemerdekaan, itulah yang disebut dengan pahlawan. Nah, hari ini firman Tuhan bilang supaya kau tetap kuat, kau harus ingat, kau harus bersikap seperti laki-laki. Seorang yang dipilih oleh Allah untuk membawa kemenangan bagi banyak orang. Kalau kau saja lemah, bagaimana kau bisa jadi orang yang membawa kemenangan bagi orang lain? Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat statusmu di hadapan Allah. Kalau Tuhan memilih engkau lahir karena Tuhan tahu kau berharga. Kalau Tuhan pilih kau menjadi orang yang berharga karena Tuhan mau kau menjadi dampak bagi banyak orang. Kalau Tuhan mau kau menjadi dampak bagi orang lain, sudah dengar, Tuhan perlengkapi yang kau menjadi orang yang hebat dan kuat. Hari ini siapapun engkau hebat. Hari ini siapapun engkau kuat. Hari ini siapapun engkau, kalau kau percaya pada Allah, Tuhan bisa pakai dirimu menjadi kemenangan bagi orang lain. Untuk itu saudaraku terkasih, kalau kau pahami 3 hal ini dengan baik, saya percaya kau akan kuat. Yang pertama, berjaga-jagalah, siapkan kualitas dirimu untuk lebih baik lagi di hadapan Allah. Yang kedua, firman Tuhan tadi berkata, saudaraku terkasih, jadilah pribadi, saudara terkasih. Firman Tuhan bilang, jadilah seorang yang teguh dalam iman, pribadi yang teguh dalam iman, percaya sama Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi pemenang, menjadi kemenangan bagi banyak orang. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan mengurapi dan memberkati engkau, menjadikan engkau menjadi pribadi yang tetap kuat di tengah-tengah kondisi yang menakutkan hari-hari ini, menjadikan engkau menjadi pribadi yang tetap kuat di tengah kondisi yang mengkhawatirkan banyak orang hari-hari ini, karena Tuhan memanggil engkau untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan yang menguatkan kami. Kalau kami bisa tetap kuat karena Tuhan mengambil alih kehidupan kami. Tuhan berkarya dalam hidup kami. Dan Tuhan mengurapi kami dengan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang menyaksikan firman Tuhan ini, yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada, hari ini bawa hatimu dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan panggil engkau untuk menjadi kemenangan bagi banyak orang. Karena kau harus bersikap laki-laki, menjadi orang yang dipilih untuk membawa kemenangan bagi banyak orang yang ada di sekitarmu. Hari ini siapkan hatimu menjadi pribadi yang berkualitas raja, yang disiapkan oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan hari ini kalau ada ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu, serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong engkau. Biar Tuhan yang memberkati engkau. Kalau hari ini kau sakit, hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu yang sakit hari-hari ini ya Tuhan, yang punya masalah hari-hari ini, yang punya pergumulan hari-hari ini, mereka datang kepadamu. Dan sekarang mereka percaya, mereka dengar firman. Tuhan memanggil mereka menjadi pribadi yang kuat. Dan mereka mau jadi pribadi yang kuat di dalam engkau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, sakit apapun yang dialami oleh mereka, persoalan apapun yang dialami oleh mereka, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami percaya kamilah umat-umat yang kuat di dalam engkau. Kami berserah kepadamu, dan biar kuasa-Mu nyata bagi kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin, 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 amin. Tuhan memberkati.